Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Siratul Hayani. Dan saya Latifah Nurul Adha. Dan saya atas nama Juswinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juswinar. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian berita atau modul berita. Di sini saya sudah buat database-nya berita dengan nama berita. Nah, di sini terdapat 7 tabel. Di sini namanya ada ID berita, integer 11 dengan auto increment. Yang kedua judul, varchar 128. Ketiga deskripsi, varchar 128. Keempat tombol, varchar 20. Yang kelima ada link, varchar 128. Keenam ada urutan dengan integer 11. Yang terakhir ketujuh yaitu gambar, varchar 255. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan pada bagian berita. Nah, di sini pada bagian berita terdapat indeks, tambah, ubah, dan hapus. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada index.php. Nah, di sini ada tab PHP required template header.php. Nah, ini menyertakan file header yang terletak pada directory template. Ini tuh caranya umum untuk memisahkan struktur HTML, header, dan footer. Selanjutnya ada PHP $berita, get, select, bintang from berita, order by ID berita, descending. Disingkat dengan DSC. Baris ini mengambil semua catatan berita dari tabel berita dan diurutkan berdasarkan kolom ID berita dalam urutan menurun dan menetapkan hasilnya ke variabel $berita. Selanjutnya ada div class card shadow. Ini membuat elemen div dengan kelas card shadow dan P3 yang menerapkan gaya bootstrap pada elemen tersebut. Nah, heading 5-nya atau judulnya yaitu berita. Nah, di sini ada div class embed3. Nah, di sini juga ada kelas btn primary ref $base URL admin berita tambah titik php dengan role button dengan tulisan tambah. Ini membuat elemen tautan aktor dengan kelas btn dan btn primary yang merupakan gaya tombol bootstrap. Tautan ini mengarah ke file tambah direktori admin berita dan teks ditampilkan adalah tambah. Nah, di sini ada div class table responsive. Di sini juga ada, ini merupakan bootstrap yang memuat tabel responsif pada layar yang lebih kecil. Nah, di sini ada judul, deskripsi, tombol, urutan, foto, dan aksi. Selanjutnya terdapat kelas PHP $1 sama dengan 1. Ini menginisialisasi variabel penting $1 ke nilai 1. Nah, ada PHP forage $berita as $row. Ini memuat loop yang mengintegrasi melalui setiap item dengan array $berita. Sini ada sel td. Ini kolom yang sesuai dengan array seperti row judul, deskripsi, tombol, dan urutan. Nah, di sini juga terdapat img search $base URL untuk mengarahkan kita ke aset upload berita untuk memuat gambar. Di sini
Yang terakhir ada enforage. Ini tuh untuk menutup loop yang mengintegrasi melalui item berita. Dan terakhir ada template footer PHP. Ini menyertakan file footer yang terletak di directory template. Selanjutnya kita ke codingan template. Nah, di sini sama sebelumnya dengan index. Yang pertamanya yaitu ada require template header. Selanjutnya terdapat if asset $post submit. Ini mengecek apakah tombol submit setelah ditekan pada form yang ada di halaman. Di sini juga ada judul, deskripsi, tombol link, dan juga urutan. Selanjutnya ada if. Di sini ada if session gagal. Data gagal ditambahkan karena gambar wajib diupload. Jika gambar tidak diupload, maka pengguna akan diarahkan kembali ke halaman berita. Selanjutnya ada $query, insert into berita values, nolnya ada $judul, $deskripsi, $tombol, $link, $tautan, $gambar. Di sini juga ada MySQL query koneksi query, ini untuk menjalankan query SQL-nya. Di sini terdapat if untuk memeriksa apakah data berhasil disimpan. Nah, di sini juga untuk menyimpan pesan keberhasilan ke dalam ration. Di sini juga ada redirect to admin berita, ini mengarahkan pengguna kembali ke halaman tambah berita. Sini div-nya, heading 5, terus judulnya itu halaman tambah berita. Nah, di sini di bawahnya terdapat from action, method, post, ID from activity, multipart form data. Ini memuat form untuk input data berita. Nah, di sini ada sebuah kelas. Di sini terdapat gambar, judul, deskripsi, tombol, link, dan urutan. Yang terakhir itu ada kelas btn ini untuk membuat tombol cancel yang mengarahkan pengguna ke halaman daftar berita. Sedangkan yang tombol submit ini membuat untuk mengirimkan data ke dalam form. Nah, tahap terakhirnya sama seperti yang index, ada php require template footer.php untuk memuat footer yang terdapat di directory template. Selanjutnya kita ke codingan ubah. Sama, ada template header, memuat header dalam directory template. Selanjutnya ada $id, $get ID. Baris ini mengambil nilai ID dari parameter URL dan menyimpannya dalam variabel $id. Nah, di sini ada $berita, get where select from berita, where ID berita. Baris ini mengambil data berdasarkan nilai $id yang diperoleh sebelumnya dan menyimpannya ke dalam variabel $berita. Di sini juga ada if asset $post submit. Ini menjalankan jika form dengan tombol submit dikirimkan.
Dalam blok if terdapat nilai dari form disimpan dalam variabel $judul, $deskripsi, $tombol, $link, dan $urutan. Nah, di sini selanjutnya ada query if files gambar, ada $gambar berita untuk memuat gambar. Nah, di sini tipe gambarnya itu JPG, PNG, dan JPG. Ini akan dimuat atau bisa memuat gambar karena kita sudah membuat folder berita di uploads dalam aset. Di sini tuh jika data berhasil diubah maka akan diarahkan ke admin berita, dan jika data gagal diubah maka akan diarahkan ke admin berita ubah.php. Di sini ada judul halamannya, heading 5 itu halaman ubah berita. Nah, di sini akan memuat gambar, judul, deskripsi, tombol link, urutan. Di sini untuk menambahkan tombol submit untuk mengirimkan form dan cancel untuk membuat tombol cancel yang akan mengarahkan pengguna ke halaman admin berita. Yang terakhir ada PHP require untuk memuat footer pada rektori template. Yang terakhir ada codingan hapus .php. Nah, di sini juga sama, ada header .php dalam direktori template. Nah, di sini untuk baris ini untuk mengambil nilai ID dari parameter URL yang dikirimkan ke halaman tersebut. Di sini ada $berita, get where select bintang from berita, where ID berita. Ini untuk mengambil data berita yang memiliki ID berita sama dengan nilai yang diperoleh dari parameter URL. Sedangkan yang ini, baris ini menghapus data berita yang memiliki ID berita sama dengan nilai yang diperoleh dari parameter URL. Selanjutnya ada if. Dalam blok ini, jika berita yang dihapus memiliki gambar, baris ini akan menghapus file dalam aset upload berita. Baris ini juga memeriksa apakah ada baris yang terpengaruh oleh query penghapusannya sebelumnya. Jika ada, maka akan disimpan ke session berhasil dengan pesan data berhasil dihapus, dan pengguna akan dialihkan ke halaman admin berita. Jika ada, maka akan disimpan ke session gagal dengan pesan data gagal dihapus, dan pengguna akan dialihkan ke halaman admin berita. Terima kasih. Nah, di sini ketika sudah di hosting, kita ke tampilan utamanya, ini halamannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian berita. Nah, di sini langsung saja dalam berita itu terdapat 3 slide. Yang pertama itu untuk Emaca, kedua Siakat, ketiga itu untuk PPMB. Nah, di sini untuk Emaca terdapat link, kita bisa langsung kliknya. Klik di sini agar langsung masuk ke halaman. Nah, di sini itu terdapat keterangan ya, atau tulisan. Terdapat 3 slide di sini, dan ada juga gambar yang berbeda. Selanjutnya, saya atas nama Latifah Nurul Adha ingin menjelaskan
di video. Di strukturnya itu ada ID foto. Saya akan menjelaskan tentang foto. Terus ada ID foto, ada integer 11 dan auto increment. Ada juga gfoto, yaitu bertipe varchar 255 dan keterangan varchar 255. Selanjutnya ada juga video. Di video ini ada ID video bertipe integer 11 dan auto increment, dan video bertipe varchar 255 dan keterangan bertipe varchar 255. Dan selanjutnya saya atas nama Latifah Nurul Adha. Di sini saya ingin menjelaskan tentang galeri foto PHP. Pertama itu ada PHP header PHP, di mana proses ini menyertakan file header PHP yang biasanya berisi bagian header dari situs web seperti head, menu navigasi, dan elemen lainnya yang muncul bagian atas halaman. Yang kedua ini ada contact selection, di mana kontak HTML ini menandai awal dari bagian kontak, namun dalam konteks ini bagian ini sebenarnya digunakan untuk galeri foto. Dan di sini juga ada section kelas section, itu elemen section ini yaitu ID kontak, dan kelas kontak digunakan untuk membungkus konten galeri foto meskipun ada nama ID-nya menunjukkan bagian kontak. Dan di sini ada div class di class container. Class container itu elemen ini juga digunakan dengan ini kelas container membungkus konten dan menggunakan animasi AOS animate on scroll dengan efek fade up saat di scroll. Dan ini juga yang section little, yang div-nya itu digunakan ini dengan kelas judul atau deskripsi bagian ini, seperti galeri foto, dan membungkus filter foto, dan memberikan efek animasi saat elemen muncul saat di scroll dengan jeda 10-100. Setelah itu yang ini yang div class raw portfolio filter, elemen ini dengan ID portfolio filter menampung filter foto, memungkinkan pengguna untuk menyaring foto berdasarkan kategori. Dan ada juga yang seperti ini, ada di sini kita masuk di data filter card. Elemen ini untuk filter kategori filter kategori aplikasi hanya menampilkan foto yang memiliki kelas. Dan yang 4 itu yang seperti ini. Elemen ini dengan kelas collect 4 kolom D6 menandakan kolom yang mengambil 4 dari 12 kolom pada layar besar dan 6 dari 12 kolom pada layar sedang.
MDE kelas portofolio item dengan filter aplikasi menunjukkan bahwa item ini dalam bagian dari kategori aplikasi. Dan ini juga seperti IMG yang ini IMG search base URL. Di situ menampilkan gambar dengan search yang berasal dari variabel PHP diikuti dengan path gambar kelas image value membuat gambar responsif dan alt adalah teks alternatif gambar. Di sini juga ada div class yang elemen ini dengan kelas menampung informasi tambah tentang foto. Setelah itu langsung saya ke di bawah yang kelas seperti sama dengan yang tadi yang saya jelaskan, yang kita menampung foto dari variabel. Langsung saja ke galeri video. Saya menjelaskan ini juga. Dari sebut ini adalah ada PHP record header PHP sama tadi yang biasanya berisi dalam header situs web yang seperti head, menu navigasi, dan sini ada context section komentar HTML yang menandai bahwa awal dari bagian kontak meskipun pada kode ini bagian ini sebenarnya digunakan untuk menampilkan galeri video. Terus ada tampilkan galeri video. Terus di sini ada div menutup elemen div dengan class section title. Di sini juga ada time komentar HTML ini tidak menandai awal dari bagian tim, tetapi pada kode ini bagian ini sebenarnya digunakan untuk menampilkan video. Setelah itu yang seperti itu langsung saya di sini yang di div class collect 4 col md6 menandai hendakan kolom yang akan mengambil 4 dari 12 kolom pada layar besar dan dari 6 dari 12 kolom pada layar sedang MDM. Setelah itu ada juga yang 100 yang 200. Di sini ada kelas yang kelas itu yang tadi yang 100 itu memberikan jeda animasi dari MS. Dan di sini juga yang pic, elemen ini dengan kelas pic digunakan untuk menampung elemen gambar atau video. Dan di sini PHP, di sini digunakan di sini untuk mengekstrak ID video dari link YouTube, digunakan untuk mendapatkan ID video dari URL. Sama dengan sini juga seperti tadi itu. Langsung saja di sini yang end video kita berakhir dari mulai blok PHP untuk mendefinisikan fungsi link YouTube. Function ini function get YouTube video itu mendefinisikan fungsi PHP yang mengambil URL YouTube dan mengambilkan ID video. Dan di sini juga jika URL dalam format YouTube, ID video diambil dari patch URL dengan menghapus karakter pertama. Terus yang retron video itu terakhir yang terakhir itu mengambilkan ID video yang telah diambil dari URL, dan PHP record footer PHP menyertakan file yang biasanya berisi elemen footer dari situs web Anda seperti informasi, hak cipta, link, tambahan, dan elemen lainnya.
Baik, setelah itu langsung saja saya masuk di foto. Ada indeks. Yang indeks itu saya menjelaskan dari atas. Yang indeks yang ada PHP record, yaitu PHP foto get selection from foto. Di sini Bersi menjalankan fungsi get yang menerima query SQL. Query ini mengambil semua data tabel foto dan mengurutkan berdasarkan ID foto secara menurun. Dan ada membuka elemen dengan kelas card untuk membuat kontak dengan gaya shadow, menambahkan efek dengan heading untuk bagian selanjutnya. Dan di sini juga ada div kelas 3 di mana elemen ini menutup elemen dengan kelas, dan di sini juga ada div kelas cardspow ini juga sama, membuka elemen yang dengan kelas itu untuk membungkus konten berikutnya seperti tombol dari tabel. Setelah itu ada seperti ini sama tadi. Jelaskan langsung saja ke sini di yang keterangan ini. Keterangan menampilkan keterangan dan deskripsi foto dari kolom keterangan dan berisi data. Dan di sini juga membuka elemen dengan kelas mencegah teks dalam sel ini untuk membungkus warp dari baris ke baru teks ini. Dan ada juga BTN ini, kelas BTN ini membuat link yang berfungsi sebagai tombol untuk mengubah foto kelas BTN dan BTN warning, menambah gaya tombol bootstrap M1, memberikan margin akhir link. Ini menuju ke ubah PHP dengan membuat link yang berfungsi sebagai tombol untuk menghapus foto kelas BTN. Setelah itu terakhir yang template footernya, yaitu baris penyertaan file footer TPP yang terletak di direktur template. File ini biasanya berisi elemen-elemen footer dan halaman seperti informasi, hak cipta, link, tambahan, dan elemen footer lainnya. Oke, baik, langsung saja ke tambah. Tambah itu saya jelaskan dari atas ya, yaitu PHP template PHP dari if is submit atau mengecek apakah tombol submit pada form telah diklik dengan memeriksa apakah variabel post submit ada. Dan ini juga ada foto, get foto, mengambil nilai input foto dalam form nama file foto dan menyimpannya dalam variabel get foto. Terus ada setelah foto itu ada keterangan ya, ini keterangan mengambil nilai input dari from deskripsi foto dan menyimpan dalam variabel. Setelah itu ada upload, ada session gagal itu menyimpan pesan kesalahan ke dalam variabel session. Jangan lama-lama saja, lanjut saja ke ini div kelas carsodo P3, membuka elemen div dengan kelas shadow dan P3 untuk memberikan gaya dan heading pada konten di dalamnya, menampilkan teks halaman tambah foto sebagai heading untuk halaman ini. Halaman membuka track from dikirimkan menggunakan metode post untuk mengirim data, untuk mengizinkan mengirim file. Setelah itu
yang from action itu membuka elemen from dengan atribut action menyertakan from akan dikirim ke halaman ini, menggunakan metode post untuk mengirim data. Langsung saja kita ke halaman ini. Untuk dalam kolom layout grid dengan lebar kolom 8. Untuk mengirim bahwa pada elemen ini di dalamnya. Terus setelah itulah tadi langsung saja ke diubah. Ada foto get her selection for photo where ID foto. Di situ mengambil nilai ID dari parameter gray string. Ini biasanya digunakan untuk menentukan foto mana yang akan diubah. Mengambil data foto dari database berdasarkan ID foto yang diterima menggunakan fungsi getVar. Fungsi ini diharapkan mengembalikan data foto yang disesuaikan dengan ID. Ada juga seperti if yang get foto sini seperti itu. Di sini itu munculkan set submit dan get foto keterangan. Di situ juga kita kalau submit itu mengecek apakah tombol submit pada form telah diklik dengan memeriksa apakah variabel atau ada, dan foto mengambil nilai input dari form, dan keterangan mengambil nilai input keterangan dari form deskripsi foto dan menyimpan dengan variabel keterangan. Di sini ada if else foto error, mencek jika tidak ada file yang diupload error kode 14 berarti tidak ada file yang diubah. Setelah itu ada else jika file baru diupload dieksekusi blok berikutnya. Terus ada get foto. Sini memanggil fungsi upload untuk mengupload file foto dengan parameter nama input gfoto, jenis file yang diizinkan JPG dan PNG. JPEG ukuran maksimal 500 KB dan itu dan delete director tujuan dan set upload foto. Dan ada juga langsung saja ke initiation if mengecek apakah dari baris yang terpengaruh oleh query artinya data berhasil diubah, dan ada session data berhasil diubah. Yang itu dan session berhasil mau cara mengguna yang halaman di admin foto setelah data berhasil diubah. Dari else jika tidak ada baris yang terpengaruh oleh query, eksekusi blok berikutnya. Ada session gagal, menyimpan kesalahan dan variabel dari session gagal jika data gagal diubah. Dan ada record me admin diubah juga, mengarahkan pengguna kembali ke halaman ubah PHP dengan parameter ID jika data gagal diubah. Setelah itu div class cards p3 membuka elemen dengan card untuk memberikan gaya dan pending pada konten di dalamnya. Langsung saja ke label for
keterangan. Yaitu keterangan kelas menampilkan label untuk input teks dengan teks keterangan dan tanda bintang merah yang menunjukkan bahwa file ini wajib diisi. Dan setelah itu kita juga bisa BTN warning have yang membuat tombol dengan kelas BTN warning untuk mengubahnya. Itulah tadi, langsung aja ke hapus. Di sini ada hapus. Di hapus itu ada foto yang tadi juga, yang foto get URL ID form dan menyertakan file dan direction file dan directory yang menentukan foto mana yang akan dihapus. Dan ada get foto juga yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Dan ini juga SQL overthrow kodeksi di mana menjalankan query SQL untuk menghapus baris dari tabel foto yang memiliki ID foto yang sesuai dengan nilai. Setelah tadi langsung saja ke video, langsung ke indeksnya. Setelah itu ada indeks video, yaitu ada video get selection from video yang ID class itu cards.do, membuka elemen div dengan kelas cards.do, shadow dan petty yang memberikan efek bayangan dan banding pada card. Ini biasanya digunakan untuk membungkus konten dalam bentuk card di tampilan web. Menampilkan tombol untuk menghapus video, dan dengan ikon tanpa sampah. Tombol ini juga mengarahkan pengguna ke halaman hapus PHP dengan ID video untuk dihapus. Menampilkan tabel untuk kolom, menutup elemen TR untuk baris tabel, ada BTN juga, dan terakhir itu BTN alamin yang itu menyertakan file the director file biasanya berisi elemen folder yang umum menggunakan di seluruh halaman seperti informasi. Ada tambah, langsung saja ke tambah, itu set submit video gamet keterangan. Ada file video, Google tambah video wajib diupload. Ini sama yang tadi saya jelaskan di atas ya, sama dengan foto. Dan ini tambah bagian videonya. Ini query support video field null video keterangan seperti ini. Dan di sini kita masukkan ini juga ada teks, masukkan link YouTube. Di sini juga bisa masukkan YouTube dengan keterangan. Dan di sini ada keterangannya juga seperti ini. Nah, langsung saja ke ubah. Nah, di ubah itu ada ini seperti ini juga. Sama yang tadi saya jelaskan juga, ada ID, mengambil nilai parameter ID dari URL dalam query sorting dan menyimpannya dalam variabel. Digunakan singkat saja seperti yang tadi saya jelaskan bagian atas. Setelah tadi penjelasan yang bagian codingan kami, saya lanjut ke selanjutnya. Saya mengarah ke sini. Saya ingin menjelaskan di galeri, yaitu saya mengklik foto, maka yang tampil itu adalah foto. Dan di sini kalau kita pencet Alt, dia memperlihatkan semua foto. Dan di sini juga kalau kita memperbesar foto, apakah foto buram bisa diperbesar seperti ini. Dan ketika kita mau melihat link tersebut, kita bisa melihat link dari foto tersebut seperti ini. Nah, dia bisa mengarahkan ke link Google-nya. Itulah tadi, dan di sini kita tulis tab, maka ada 3 foto
dan card. Kayak ada juga 3 foto, ada berbaris, mewarnai, berenang, dan ada web, ada senang, belajar, berolahraga, seperti itu. Dan kalau kita mau share galeri video, maka yang tampil adalah video saja, seperti ini. Jadi di sini ke itu tadi, jika kita mengklik, kita mau masuk ke, coba kita masuk ke login, guys ya. Login. Oh sorry. Login. PHP. Nah, ketika login kita masuk, tiba-tiba open ya. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan di foto. Nah, di sini ada foto-fotonya, ada olahraga, berenang, mewarnai, bermain, belajar berbaris. Maka di sini, dan di sini juga kita bisa menghapus. Kita hapus, maka bisa dihapus seperti ini. Dan ada juga video yang bisa seperti ini. Nah, video dari sini ini kita diarahkan ke link videonya seperti ini. Itulah tadi saya atas nama Latifah Nurul Adha. Itulah tadi penjelasan saya tentang video, foto dan video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siratul Hayani, NIM 222125. Di sini saya akan menjelaskan web, yaitu kontak. Di dalam kontak itu ada ID kontak dengan tipe data integer 11 dan auto instrument. Yang kedua alamat dengan tipe data vector 255. Yang ketiga email dan tipe data vector 255. Yang keempat telepon, tipe datanya sama, vector 255. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu codingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan kontak PHP. Di dalamnya di sini dapat HTML dengan header PHP. Selanjutnya ada ID kontak kelas. ID kontak kelas itu ini adalah awal dari bagian kontak pada halaman web. Di dalam feed kelas ada station title. Di dalam station title itu ini adalah pembungkusan judul dari bagian kontak kami. Selanjutnya di sini ada kontak kami teks bubuk. Di sini ada PHP kontak get select from kontak. Di sini mengambil baris data dari tabel kontak di database yang menyimpan di dalam variabel. Selanjutnya di sini face row ini adalah pembungkus untuk array yang akan digunakan untuk menampilkan informasi kontak. Di sini kelas start call, ini adalah kolom pertama. Ini adalah kolom pertama dari grid yang menampilkan informasi alamat, email, dan telepon. Di sini adalah kelas row, call, 12, info box, dan map. Selanjutnya di sini ada row alamat. Row alamat di sini adalah informasi alamat yang diambil dari dalam variabel. Selanjutnya di sini di kelas
school MD6 di kelas Infobox MD4. Di sini ada from Amail. Amail ini adalah dalamnya itu kontak yang mengirimkan data ke file kontak PHP. Selanjutnya di sini ada call school 6. Di sini school 6 itu adalah kolom kedua dari grid yang ditampilkan. Ini kolom ketiga, kedua dan ditampilkan dari 4. Ini adalah kolom kedua yang dari kontak formulir. Di sini ada kelas school 6 4 dalamnya duduk from attention, from contact PHP, method post, role, dan kelas email. Di sini ada 4 grup. Di sini ada from code met 3. Di sini ada from git 3. Di sini terdapat input tipe teks, class from control, name subject, ID subject, placeholder subject dengan right create. Di sini ada kelas ID kelas Mei 3. Di kelas Mei 3 ini adalah pembungkusan untuk status pengiriman formulir. Di sini ada kelas loading. Loading ini adalah pesan untuk menampilkan saat formulir sedang berproses. Kelas error messages itu ini adalah tempat untuk menampilkan pesan error jika terjadi kesalahan. Di sini ada set message ITQ. Ini adalah pesan untuk ditampilkan jika formulir berhasil dikirim. Terus di sini ada text tiny button tipe submit MX button with itu yang ini tuh ini adalah tombol kirim pesan untuk mengirim formulir. Terus di sini footer. Di sini footer ini adalah biasanya footer biasanya disebut kode HTML yang situs web. Selanjutnya kita akan masuk ke kontak. Di dalam kontak itu ada indeks. Di sini di dalam indeks itu template ini berbaris menyatakan fake header, user get slide from contact, where itu di sini baris ini mengambil semua data tabel kontak database yang menyimpan dalam variabel user. Fungsi kemungkinan adalah sebuah custom function yang melakukan querying database. Yang ini check super admin adalah baris untuk memanggil fungsi. Ini kemungkinan bertugas untuk memeriksa apakah pengguna yang sedang mengakses halaman ini hak sebagai super admin. Selanjutnya David class CRUD has shadow. Ini adalah P3. Baris ini membuat elemen device dengan kelas CRUD yang memungkinkan menggunakan memberikan tampilan dengan bayangan. Di dalamnya itu ada hash kontak. Di sini kontak di dalamnya page sebelumnya. Terus di sini ada kontak kelas carsdow. Baris ini membuat satu lagi elemen device dengan kelas create shadow. Device kelas MB3. Di dalamnya itu kelas btn primer, helper, base URL admin, kontak, tambah PHP role button, tambah. Di sini itu baris ini membuat tombol tambah untuk mengarah halaman ke PHP katalog admin.
kontak dengan base unsur kemungkinan adalah untuk variabel yang menyimpan URL berdasarkan situs web. Ya, terus di sini ada kelas table response. Di sini table ini akan membuat menjadi responsif untuk layar kecil. Di dalamnya itu ada kelas table straight table breadth weight 100 ID table baris ini membuat tabel HTML dengan beberapa kelas CSS seperti table array weight table juga ini memiliki ID table. Ini di sini ada header center di sini, yaitu baris ini mengklarasikan bagian header dengan beberapa kolom seperti email, telepon, alamat dan aksi. Selanjutnya di sini ada PHP browse. Di sini baris ini memulai loop operasi untuk mengatasi setiap baris data dalam variabel. Selanjutnya di sini ada class counter, class di dalam for unsur ASD. Di sini ada class counter. Baris ini membuat satu baris table. Di setiap baris menampilkan nilai-nilai kolom email dan telepon dan alamat. Di dalam class button warning may affect base URL admin kontak ubah itu baris ini membuat tombol ubah untuk mengarah ke halaman ubah PHP di direktori admin atau kontak dengan membawa printer ID kontak Selanjutnya di sini ada kelas button yang ini, kelas button dagger button delete itu kayak menghapus tombol mengarah ke halaman kontak admin yang membawakan ID kontak. Selanjutnya itu PHP underscore. Di sini baris ini adalah kayak menyertakan file vektor PHP yang terletak di direktori. Selanjutnya yaitu tambah. Tambah di dalam HTML-nya itu PHP di template header PHP. Di sini ada di dalamnya insert post submit. Ini adalah blok ini mengecek apakah tombol submit form telah tertekan. Di sini ada isi dalamnya ada alamat post, alamat ini dalam untuk baris dari inputan form, nama, alamat, penyimpan variabel, ada kayak email, post email, telepon, post telepon, terus query into kontak, values null, alamat email, telepon. Di sini baris ini membuatkan sebuah query SQL untuk menyimpan data yang diambil dari ke dalam tabel kontak database. Selanjutnya itu skill koneksi dan query. Baris ini menjalankan kayak yang telah dibuat sebelumnya. IP MySQL Eventstein Logs koneksi. Ini adalah blok ini mengecek apakah query dijalankan berhasil mempengaruhi setidaknya baris berbaris database. Selanjutnya itu section berhasil.
section berhasil jika query berhasil menyimpan pesan data berhasil ditambahkan ke dalam section dengan nama berhasil. Yang ke radius 2 atau dalamnya ada admin dan kontak. Baris ini memanggil fungsi radius 2 yang tidak menampilkan kode untuk mengalihkan halaman ke halaman admin atau kontak. Dan di dalamnya session gagal, data gagal yang ditambahkan. Baris ini kayak data gagal ditambahkan itu menyimpan pesan. Radiusnya di dalam radiusnya ada post, ID from, xtype, multipart, form data. Di sini baris membuat elemen form dengan beberapa atribut. Di sini ada kayak PHP itu di ID classroom, ID kontak, role button. Di bawah itu ada tipe from PHP create dan from template. Ini adalah baris yang meletakkan file footer yang PHP terletak dari selanjutnya yaitu ubah. Di sini ubah di dalam ubah itu template HTML-nya, template header, terus di sini ada ID sama dengan guide ID. Baris ini mengambil nilai parameter ID dikirimkan melalui URL, misal melalui pemerintah get. Di sini kontak, get where, class from kontak where, ID kontak ID. Baris ini mengambil data kontak dari database yang berdasarkan ID kontak yang diperboleh dari URL. Fungsi get where kemungkinan adalah fungsi kostum yang digunakan untuk mengambil database. Di sini ada exit post, sumpit yang blok ini kan dieksekusi jika formulir dengan nama sublet yang dikirimkan melalui metode. Di sini di dalamnya ada exit vote. Rumit adalah alamat, post alamat, email, pot email, telepon. Di sini ada query update kontak set. Di dalamnya ada alamat sama dengan alamat, create email dengan email, telepon sama dengan email, telepon, what ID kontak set. Di sini ID kontak set baris ini membentuk database dengan nilai yang baru dikirim melalui formulir. Itu MSQL query koneksi. Query di sini baris ini mengevakuasi query Excel yang telah dibentuk oleh sebelumnya. Lainnya IP MySQL extend rows koneksi. Exception yang berhasil. Di sini adalah memeriksa kode ini memeriksa apakah kurang lebih dia dieksekusi berhasil, maka dianggap berhasil diubah menggunakan ahli dengan halaman kontak. Radiotun admin atau kontak. Section gagal, data gagal yang diubah. Radiotun admin ubah PHP site. Di sini ada kelas ready to show P3. Ini adalah kode menampilkan halaman ubah kontak terdiri dari judul, from untuk mengubah data kontak. Dalamnya adalah halaman ubah di kontak. Di kelas from P3 from deteksi method post ID from xtype multipart from data
Di sini adalah blok ini, membuat from HTML yang mengirimkan data melalui pods ke halaman yang sama, citation begitu. Terus di sini ada input di kelas 8, defi kelas M3, label from alamat, kelas from label alamat, kelas teks dengar, span label, input kelas btn warning here please bet URL admin atau kontak URL button cancel, button tipe submit, name submit, kelas button itu kayak ini baris ini membuat sebuah kontrol cancel. Ini ada template HTML-nya, header PHP, terus di sini ada get ID, baris ini mengambil menggunakan mengidentifikasi data yang hapus, kontak, get water, cut from, kontak ID dan kontak. Ini mengambil ini data di database dengan sama nilai yang diperoleh sebelumnya. Fungsinya get water itu kemungkinan adalah fungsi custom yang digunakan untuk mengambil data database yang berdasarkan tertentu. Kill koneksi delete from, kontak where ID itu kontak. Di sini ada fkill, xkill, extort raw koneksi from yang berhasil data dihapus dengan reduction kontak itu highlight fiction, data gagal dihapus, write to admin, dalam disimpan, lalu penggunaan diarahkan ke halaman yang sama admin atau kontak. Itulah tadi penjelasan kode. Kontak kami, di sini ada our address, di sini lah alamat, alamat itu Jalan Bung Blok C. Terus ada email us, ini ada latifah461@gmail.com. Di sini call us, ini adalah nomor kontak kami atau yang bisa dihubungi. Selanjutnya ketika Anda mau mengirimkan pesan kepada kami, Anda bisa menuliskan nama Anda pada kolom your name dengan subjek dan juga your email dan menulis pesan Anda di dalam kolom message. Selanjutnya untuk mengirimkan pesan, Anda bisa send pesan, send you message. Selanjutnya saya akan menjelaskan itu untuk mencoba seberapa cepat ketika webnya sudah di-online. Karena di sini kita masuk ya ke page speed web. Nah, di sini kita masukkan page URL dari web kita yang telah kita hosting. Kita paste. Nah, di sini langsung saja kita analis. Di sini perlu beberapa waktu untuk menunggu hasilnya. Nah, setelah selesai, di sini performanya itu 26, accessibility-nya 82, best practices itu 55, SEO 100. Nah, di sini terdapat performanya
Ini masih loading. Sini ada accessibility-nya 82. Di sini ada best practice-nya 55. Sini ada SEO-nya 100. Dan selesai. Ini adalah page speed-nya dari web yang telah saya hosting dengan URL http://tekarhadar my id.